Kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di saham NTDL atau Metro Data Elektronik. Nah, ini laporan keuangan kuartal pertama 2024 sudah keluar. Kita lihat, wah ini nama direkturnya ada banyak sekali. Biasanya kalau setahu kami paling kalau 2 saja untuk top management ya di laporan keuangan di awal-awal. Tapi ini taruh agak banyak. Ini ada presiden direktur yaitu Susanto Jaja, kemudian ada Insinyur Agus Honggo Widodo. Wah, ini sebagai direktur ini Widodo juga ya nih ya. Apakah ada hubungan dengan Pak Presiden? Nah, ini Joko Widodo, ini ada Widodo juga. Saya nggak tahu juga lah ya. Ini ada Insinyur Syafir Effendi sebagai apa nih, sebagai direktur. Lalu ada Randi Kertadinata Sarjana Ekonomi sebagai direktur. Nah, kalau kita lihat ini tampaknya ini direkturnya ini agak cukup banyak. Kemudian di sini nilainya itu satuan penuh, nilai satuan penuh tapi bentuk rupiah. Kalau kita lihat kas dan setara kasnya ini agak sedikit meningkat, di mana kemarin yang tahun lalu sekitar 1,3 triliunan, sekarang kasnya meningkat menjadi 1,4 triliunan. Untuk piutang usaha oke, kayaknya semakin membaik nih. Di mana pihak berelasi jumlahnya agak sedikit jadi gak gitu apa. Tapi yang pihak ketiga dia sudah berkurang dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 2,9 triliunan. Tadi dia juga apakah penjualannya menurun atau gimana? Di sini ada total aset lancar dari 9,313 triliunan sekarang menjadi 9,318 triliunan. Jadi dia agak sedikit meningkat. Total asetnya semuanya ini meningkat. Paling kurang lebih kalau kita lihat di sini ya 20 miliaran itu lah ya. 20 hingga 30 miliaran. Sebenarnya kalau mau kita bilang dari total asetnya peningkatannya nggak gitu besar sih. Jika dilihat dari persentase. Untuk hutangnya, untuk utang usaha kita lihat utang usaha agak sedikit menurun. Oke, cukup bagus. Aktual ini agak sedikit menurun, bagus juga. Total hutangnya dari 5,1 triliunan sekarang menjadi 4,9 triliunan. Artinya berkurang kalau lebih 0,2 triliunan, 200 miliaran. Ini merupakan suatu hal yang cukup bagus. Ekuitas, jika kita lihat ekuitas kepala pemilik entitas induk sebesar 3,8 triliunan. Nah, itu perlu dilihat juga ya. Kan kebanyakan orang itu melihat dari jumlah ekuitas, tapi kadang kita lihat dari total ekuitas kepala pemilik entitas induk. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah pendapatan bersih 4,5 triliunan menjadi 5 triliunan. Oke, cukup bagus. Tapi di sini ada beban pokok pendapatan ini meningkat cukup besar sehingga laba ini gak gitu beda jauh sih. Lihat saja, ini laba tahun berjalan sekarang 200 miliaran dari 199 miliaran. Jadi kalau mau kita bilang paling peningkatan cuma 2-3 miliaran saja. Padahal tadi peningkatan penjualan cukup banyak. Mengapa? Karena mereka beban pokok penjualnya itu cukup tinggi. Nah, itu bebannya cukup tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung gak gitu gak gitu berpengaruh ya. Penerimaan kas dari pelanggan 4,3 triliunan sekarang menjadi 5,5 triliunan. Nah, oke, karena penjualan meningkat, lalu pembekas kepala masuk, wah ini meningkat, ini merupakan hal yang cukup bagus. Dari 4 triliunan sekarang menjadi 5 triliunan. Tapi ini cukup bagus ya. Jadi kita gak bisa lihat dari laba saja, kita lihat persediaan, pembekas kepala masuk dan lain-lain, laba dan lain-lain. Ini ada presentase kepemilikan di sini kayak hampir sama ya semuanya. PT Sinergi, aneka teknologi utama. Nah, ini ada disebutkan untuk kepemilikan tidak langsung melalui MII dan lain-lain. Nah, jadi mereka kalau tak ada taruh bintang 2 itu sebenarnya itu murah keterangan. Bisa dilihat di bagian bawahnya, biasa ada dituliskan untuk keterangan apa yang dimaksud dari bintang-bintang itu. Di sini ini kita skip. Ini kita skip ya. Nah, sudah sampai di kas dan setara kas. Kalau kita lihat ada sedikit peningkatan dari 1,3 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Di mana deposito berjangka ini sedikit meningkat. Oke, cukup bagus, 846 miliaran menjadi 952 miliaran. Oke. Nah, ini kita kecil dulu. Wah, ini untuk yang rupiah agak sedikit menurun untuk kasnya.
Tapi untuk yang di Bank BCA meningkat. Dia yang kurang itu di Bank Mandiri, tapi mereka ada switching ya. Bank Mandiri ke Bank BCA, kurang tahu juga entah karena apa. Ini ada Bank CMB Niaga 199 miliar menjadi 100 miliaran saja. Untuk deposito berjangkanya, kalau ini kita lihat ada sedikit peningkatan. Totalnya di sini ada 800-an miliaran sekarang menjadi 900 miliaran. Nanti untuk overall itu sebenarnya meningkat ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada piutang usaha pihak ketiga dan pihak berrelasi. Wah, ini pihak ketiga akan sedikit menurun. Oke, tadi sebenarnya penjualan meningkat ya, tapi ini bisa menurun, ini cukup bagus sih. Pihak berrelasi menurun juga. Oke, sangat bagus. Di sini jumlah piutang usaha dari 3,2 triliunan sekarang hanya tersisa 2,9 triliunan. Sebenarnya nggak gitu apa ya, tapi ibaratnya sudah seharusnya lebih lancar di sini. Nah, ini kita lihat yang lebih dari 6 bulan ada juga. Dari 42 miliaran sekarang menjadi 39 miliaran, 3 sampai 6 bulan 32 jadi 52 miliaran. Tapi sebenarnya agak macet ya. Karena dia ada yang hingga lebih dari setengah tahun. Masih ada 39 miliaran. Dari total kita lihat nyambung jatuh tempo 1,6 triliunan. Walaupun saya tidak dibandingkan dengan nyambung jatuh tempo bisa juga, tapi kayak kami lebih pilih untuk nengok dari sana. Karena kan belum jatuh tempo berarti kan baru-baru penjualannya gitu ya. Ini piutang usaha kita lihat pada awal tahun, penambahan pada akhir tahun dan lain-lain. Nah, ini ada piutang lain-lain nih. Jadi terkadang ada untuk beberapa kondisi kalau piutangnya itu terjadi penurunan nilai atau gimana. Kan seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya uang kita itu kan memang tergerus dengan namanya inflasi. Jadi itu bisa dilihat juga. Nah, itu semua bisa dilihat, dipelajari. Ini ada kontrak dalam penyelesaian, lalu ada, nah ini katanya sebagian besar persediaan perangkat keras telah diasuransikan dengan terhadap resiko nilai kebakaran, pencurian dan lain-lain. Ini memang setahu kami ada beberapa perusahaan yang untuk produknya itu agak krusial. Mereka mengasuransikan produknya itu dari bahaya, misalnya asuransi kecelakaan dan lain-lain. Nah, seperti asuransi rumah lah ya, seperti asuransi kebakaran gitu-gitu. Nah, itu bisa dia juga. Nah, ini untuk aset tetapnya bisa dilihat. Jadi asuransi itu banyak ya. Dia bukan saja kesehatan, jiwa, mobil. Nah, itu kan yang agak umum. Tapi misalnya asuransi seperti kargo, asuransi asuransi susu, minyak dan lain-lain, kecelakaan, gempa bumi, kebakaran. Tapi kan gempa bumi agak jarang ya. Itu force major tuh. Ini utang usaha pihak ketiga, pihak berrelasi. Wah, ini utangnya ini agak sedikit menurun. Oke, tapi mereka nggak tertaruh berapa lama ya utangnya itu belum dibayar, sudah dibayar berjatuh tempo itu nggak tertaruh ya. Di sini beban akrual. Nah, ini beban akrual ada biaya proyek menurun. Oke, semua rata-rata menurun nih kayaknya dari 1 triliun sekarang menjadi 850 miliaran. Jadi untuk yang beban akrual ini sebenarnya lebih kepada ibaratnya mereka belum bayar tapi mereka catatkan dulu. Nah, itulah istilahnya gitu lah ya. Modal saham kita lihat 2024 untuk PT Ciputra Corpora mereka ada pegang sekitar 35%-an. Total Randus DRA nih ya, DRA Media Lengkei 16%-an. Lalu ada DB Singapura sebesar 6%-an. Sukarto Bujung ini 5%. Nah, ada yang tahu gak ini Sukarto Bujung ini siapa? Ini lalu ada komisaris presiden itu dan lain-lain. Nah, ini untuk yang bagian komisarisnya. Ini Pak Sukarto Bujung ini merupakan kerjasama kalian pernah dengar di mana itu ya? Di saham apa ya? Saham hoki kayaknya. Nah, pokoknya kalau tidak salah ini Pak Sukarto Bujung ini merupakan seorang investor saham juga, kan direktur utama nih. Kan direktur utama dari saham hoki juga. Nah, berarti hebat ya. Hebatnya ada saham di sini, ada saham di situ. Nah, ini merupakan salah satu contoh orang yang hebat nih. Ya, hal seperti itu. Jadi kita terus belajar. Ini ada pendapatan bersih, perangkat keras. Pendapatan bersih kayaknya yang perangkat keras masih mendominasi, di mana kita lihat ada sekitar 3 triliunan. Lalu untuk yang perangkat lunak agak berkurang, perangkat keras meningkat. Pantas ya, kayaknya tadi persediaan perangkat keras meningkat ya.
Karena memang penjualannya itu lebih meningkat. Entah kenapa, karena menurut kami misalnya perangkat lunak itu untuk beberapa orang itu bisa dibuat. Nah, itu bisa dijual, lebih gampang dijual, tapi untuk perangkat keras itu modal agak cukup agak cukup banyak kayaknya. Nah, ini ada disebutkan semua. Ini untuk informasi segmennya. Untuk solusi dan konsultasi, mereka labanya 114 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat dari yield ya, ibaratnya dari presentasenya, kayaknya yang lebih menguntungkan solusi dan konsultasi dibandingkan dengan yang distribusi. Kita bandingkan dari pendapatan dan laba bersih kayak gitu lah ya. Ibaratnya yield keuntungannya itu kayak lebih tinggi, profit yieldnya itu. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.